Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan sudah memberkati kami di dalam istirahat kami dan kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami masuk dalam pembelajaran Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya anak-anak, kita akan membuka di dalam Ibrani 11. Mohon maaf, Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kita baca bersama-sama, anak-anak di rumah boleh membaca juga kebenaran firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu hewan, binatang yang mungkin ada di sekitar kita, yaitu belalang. Pasti anak-anak semua tahu belalang ya, atau pernah mungkin melihat seekor belalang ya. Mungkin sekarang jarang kalau kita tinggal di wilayah perkotaan, cuman untuk di daerah pedesaan itu belalang sangat banyak. Seekor belalang yang melompati melintasi ladang tampak sepertinya tidak ada artinya. Tetapi belalang ini ketika mereka bersama-sama, maka itu akan membawa dampak yang luar biasa. Mereka akan melahap semua tanaman yang dilewati oleh mereka. Ketika mereka sendiri, mungkin mereka tidak ada artinya. Ketika mereka bersama-sama, mereka akan menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa. Belalang menunjukkan kekuatan ketika mereka bekerja sama. Ada juga ditulis di dalam kitab Amsal 30 ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang yang tidak ada pemimpinnya. Namun mereka bisa disiplin, mereka bisa bekerja sama, mereka bisa melakukan sesuatu hal yang hebat ketika mereka bekerja sama. Nah anak-anak, itulah pentingnya bekerja sama, itulah pentingnya persekutuan, itulah pentingnya kesatuan. Ketika kita bersama-sama, maka kita akan melakukan hal yang besar bersama-sama. Seringkali yang dilakukan anak-anak remaja adalah hal-hal yang negatif ketika mereka bersama-sama. Ketika sendiri mereka seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka bersama-sama mereka bisa tawuran lah, mereka bisa melakukan hal-hal yang kejahatan yang lain lah. Tetapi hari ini kita belajar bekerja sama, melakukan hal-hal yang positif. Kita membangun kesatuan dengan melakukan hal-hal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi kuat ketika kita bersatu, ketika kita dalam kesatuan, ketika kita bekerja sama? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi kuat? Yang pertama, di dalam Ibrani tadi yang kita baca, di ayatnya yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan. Kita akan menjadi kuat ketika kita bersama-sama adalah
ketika kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan bukan hanya sekedar kata-kata, aku memperhatikan kamu, aku memperhatikan kamu, tidak. Tapi memperhatikan juga harus diwujudkan dengan tindakan, harus diwujudkan dengan perbuatan. Dan itu harus dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Ya, kita sudah belajar kata tulus. Tulus adalah tidak mengharapkan imbalan. Ketika kita memperhatikan teman yang sakit, kita memperhatikan dengan sukacita. Kita memperhatikan dengan tulus. Bukan supaya dia membalas di kemudian hari, tidak. Walaupun di kemudian hari ketika kita jatuh sakit dia tidak memperhatikan, tidak masalah buat kita. Karena kita sudah melakukan bagian kita dengan tulus. Mulailah dari lingkungan yang terkecil memperhatikan. Memperhatikan orang tua kita, oh apa ya yang bisa dibantu? Jangan sampai orang tua kita sibuk sendiri mengerjakan pekerjaan rumah, kita asik-asik main HP, bahkan ketika orang tua kita nyapu, kita angkat kaki ya kan, duduk dengan seenaknya sambil main HP, nonton TV, makan seperti bos. Tidak, tapi kita harus memperhatikan, oh apa yang bisa dibantu dari orang tua saya? Atau adik, kakak, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Dan itu harus dikerjakan dengan tulus. Lalu ketika kita sudah di keluarga, kita sudah memperhatikan, kita juga memperhatikan lingkungan sekitar. Teman kita di sekolah, lingkungan di sekitar kita tinggal, kita memperhatikan apa yang bisa saya lakukan. Dengan diperhatikan orang akan merasa lebih dihargai. Ketika kita memperhatikan seseorang, ketika dia sakit kita menanyakan bagaimana, sudah sembuh, saya doakan ya, dia akan merasa hidupnya lebih berharga. Dia merasa dihargai oleh sahabatnya. Karena dia merasa bahwa ketika saya tidak ada, saya dicari. Ketika saya sakit, saya ditanya. Itu, sehingga hidupnya lebih dihargai. Nah, apalagi yang membuat kita kuat di dalam persekutuan? Kita akan kuat di dalam persekutuan apabila kita mengutamakan persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, wah sekarang kan harus jaga jarak Bu, tidak boleh ibadah dekat-dekat gitu ya. Jadi nggak boleh kita bersekutu. Banyak cara untuk kita bersekutu ya. Sekarang ini banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita bersekutu. Jadi bukan hanya cekakaan ketika video call sama teman, tapi kita bisa juga bagaimana kita berdoa bareng, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Kita mendoakan teman itu juga wujud dari kita mengutamakan persekutuan. Karena persekutuan, ibadah itu sangat penting. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Ya, baik dari saudara seiman, dari kebenaran firman Tuhan, dari setiap pujian yang kita naikkan, banyak hal yang dapat kita peroleh. Lalu apalagi yang bisa menjadikan kita kuat di dalam kesatuan? Saling menasehati satu dengan yang lain. Jangan dipikir, aduh aku sayang sama temanku, nanti dia tersinggung. Jadi kalau salah biarkan saja dia salah. Karena kalau saya nasihati, nanti dia tersinggung. Kalau dia tersinggung, dia nggak mau lagi teman sama saya, repot. Nah itu konsep yang salah. Anak-anak kelas 7 sudah belajar tentang solidaritas. Bagaimana keteladanan Yesus dalam menunjukkan solidaritas kepada murid-muridnya. Yesus bukan hanya mengasihi mereka, Yesus bukan hanya membela mereka ketika mereka menghadapi hal yang kurang baik, tetapi Yesus juga menegur mereka ketika murid-murid melakukan kesalahan. Yesus menegur. Karena apa? Untuk kebaikan murid-murid. Nah, anak-anak kita juga demikian. Harus berani. Ketika teman kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita mengikuti apa yang dilakukan, tidak. Tetapi kita harus berani berada tetap pada jalan yang benar.
dan kita membawa teman kita itu di jalan yang benar. Karena nasihat itu bisa menyelamatkan jiwa dan menggagalkan orang yang ingin berbuat dosa. Jangan takut untuk saling menasehati. Nasihat bisa mengantarkan kesuksesan orang lain dan kita menjadi berkat ketika orang lain itu sukses. Nah, anak-anak, mari kita bersekutu, menjadi kuat di dalam persekutuan, menjadi kuat ketika kita bekerja sama dengan melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Saling memperhatikan, mengutamakan ibadah, saling menasehati satu dengan yang lain. Ketika 3 hal ini dapat kita lakukan, maka kita akan menjadi persekutuan yang kuat. Kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan anak-anak tetap semangat mengerjakan tanggung jawab masing-masing di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberikan kami firman-Mu supaya kami dikuatkan setiap harinya. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengikuti pembelajaran. Tuhan menolong, memberkati, sehingga apa yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga kakak-kakak kelas 9 yang masih mengikuti PTS hari ini. Tuhan, Engkau juga beserta dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan melakukan segala aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.